Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dalam kesempatan hari ini di tanggal 10 Muharram ya. Pada puasa nggak ini? Ya, ini tanggal 10 Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa. Insyaallah. Ajaran Rasulullah dan bahkan Rasulullah ketika datang ke Madinah ya, dan menemui orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau juga berpuasa di Asyura, tetapi dengan menyelisihi pada tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 Rasulullah senantiasa berpuasa. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjut kajian kita ya. Kajian I'rab Quran, kita sudah sepakat kemarin, kita mulai dari surat Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, terus kemarin kita sudah mengatakan juz 30, dan kita kembali ke depan lagi. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Fatihah, ala hadiniyah wa kulli niyatin salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrabihi wa a'anda alaina bi barakatihi fid dharain amin. I'rabu suratil Baqarah ya. I'rab surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Alif Lam ya. Laka fiha iddatu wujuhin ya, minal i'rabi. Laka fiha iddatu wujuhin minal i'rabi. Jadi alif lam mim ini ada beberapa versi i'rab ya. Di situ ada 5. Yang pertama, versi pertama adalah alif lam mim itu berupa ahrufu muqatta'atun ya. Huruf-huruf muqatta'ah. Yang mana la mahallalaha minal i'rabi. Tidak menempati i'rab. Kalau kita anggap bahwa alif lam mim adalah huruf muqatta'ah, berarti tidak menempati posisi i'rab. Kalau kedua, versi kedua adalah khobarun. Posisinya bisa kita jadikan khobar. Li mubtada'in mahdzufin. Yang mana mubtada'nya mahdzuf. Wal taqdiru ya. Wa taqdiru adalah hadza alif lam mim. Hadza mubtada' alif lam mim sebagai apa? Sebagai khobarnya. Versi yang ketiga, alif lam mim ini sebagai apa? Mubtadaun ya, sebagai mubtada, wa ma ba'daha khobarun anha. Adapun ya, setelahnya maksudnya apa? Setelahnya itu ayat yang kedua gitu. Jadi ayat yang kedua itu sebagai khobarnya ya. Kalau andikan kita jadikan mubtada. Kalau yang versi yang keempat adalah maf'ulun bihi. Ya, bisa juga sebagai maf'ul bihi li fi'lin mahdzufin, untuk fi'il yang mahdzuf ya. Jadi dia maf'ul bih, fi'ilnya mahdzuf. Wa taqdiru, takdirnya adalah iqra ya. Iqra alif lam. Ya, alif lam mim. Berarti di situ memaksudkan atau membuang fi'il apa? Fi'il
amar ya, ikra. Nah, jadi ikra di sini kan ada fi'il dan fa'il kan. Ya, ikra adalah fi'il amar, adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiru apa? Anta. Adapun alif lamnya posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya. Makanya di situ fi mahali apa? Fi mahali. Lalu versi yang kelima, dia juga bisa sebagai apa? Fi mahali jarin. Bisa menempati posisi i'rab jar, ya, biharfi jarin, dengan huruf jar wa qasamin, ya, huruf jar dan juga huruf qasam, ya. Yang mana mahdzuf ya, fi mahali jarin biharfi jarin wa qasamin, mahdzufin yang dibuang. Jadi bisa kita jarkan ya dengan huruf jar dan huruf qasam ya. Yang mana takdirnya apa? Wa alif lam mim, demi alif lam mim, nah gitu. Jadi ada 5 versi ya. Boleh huruf muqatta'ah, boleh khobar, boleh sebagai mubtada, boleh sebagai maf'ul bih, boleh fi mahali jarin dijarkan huruf jar ya, yaitu huruf qasam itu. Lalu alif lam mim ini ya. Alif lam mim ini kan banyak sekali ya di awal-awal surat itu ya. Sekitar 29 surat. Ada 29 surat yang ada di Al-Qur'an itu dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah ini ya. Seperti alif lam mim ya, alif lam ra ya, hamim, nun, shad, yasin dan lain sebagainya. Itu totalnya itu ada 29 surat ya. Ya. Yang pertama Al-Baqarah ya. Al-Baqarah yang kita pelajari ini ya, alif lam mim. Ali Imran juga ada, yaitu alif lam mim juga. Al-A'raf ya, alif lam mim shad ya, Yunus alif lam ra, surat Hud alif lam ra, Yusuf alif lam ra ya. Lalu Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Maryam, Toha ya, Asy-Syu'ara, lalu An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman ya. Terus As-Sajdah, surat Yasin, surat Shad, surat Ghafir, Fusilat, Asyura, ya. Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Qaf dan juga Al-Qalam ya. Totalnya ada 29 surat yang mana awalnya itu dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Jadi untuk maknanya ya, untuk artinya alif lam mim ini, nah, ini ada ikhtilaf ya. Ada mufasir itu yang ya, bahwa artinya itu diserahkan pada Allah. Ya, Allah alam bimuradihi. Allah yang Maha tahu atas artinya ya, arti dari alif lam mim dan huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya. Ada juga mufasir yang menafsirkan, ya, tetapi ada beberapa versi, ya, ada ikhtilaf. Ya. Di antaranya ya, alif lam mim itu ada yang menafsirkan bahwa ketiga huruf ini isyarat dari singkatan gitu, dari singkatan. Alif itu singkatan dari Allah, ya. Itu singkatan dari Muhammad. Tolong semuanya di mute ya. Tolong di mute dulu. Jadi alif lam mim ini sebagai isyarat bahwa Al-Qur'an ini adalah benar-benar wahyu dari Allah. Yang mana ya disampaikan lewat malaikat Jibril ya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itu versi penafsiran yang pertama. Lalu yang kedua menafsirkan ya bahwa huruf-huruf ini adalah nama dari surat. Jadi kalau Al-Baqarah itu alif lam mim, surat alif lam mim. Yasin kan seperti yang Yasin huruf surat Al-Qalam, Nun. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama surat gitu. Itu versi penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf tadi ya, huruf-huruf abjad lah ya, huruf-huruf abjad dari huruf-huruf jaiyah itu
bahwa alif ya yang dimaksud adalah yang dimaksud huruf-huruf itu sendiri gitu. Jadi alif ya alif, lam lam, dan mim mim. Jadi huruf-huruf abjad biasa gitu. Ya seperti kalau andikan kita kan abjadnya A B C D kan. Kalau ini kan huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah yang dipakai untuk pembuka surat itu ya huruf-huruf biasa itu, huruf-huruf abjad, huruf-huruf hijaiyah biasa. Nah, itu versi pendapat mufasir yang lain. Ada juga bahwa yang mengatakan ya, kenapa surat-surat, sebagian surat-surat yang ada 29 surat itu tadi dibuka dengan huruf doa. Ada yang menafsirkan bahwa itu sebagai apa? Sebagai penarik perhatian. Jadi orang-orang Arab saat itu kan banyak apa namanya yang suka bilang sastra. Jadi orang-orang Arab saat itu mempunyai sastra tinggi gitu. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran yang mengandung nilai sastra yang mengalahkan sastra-sastra orang Arab zaman itu, kan mereka apa namanya Allah membuat ya Al-Quran ini sebagiannya dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah itu. Sebagai apa? Sebagai penarik perhatian biar orang-orang Arab saat itu fokus ya. Oh, ini ternyata ada sastra yang biasa dan ini bukan sastra biasa gitu, bukan sastra yang karangan manusia biasa. Adapun ini adalah wahyu dari Allah. Ada juga yang menafsirkan bahwa ketika surat ini ya dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah ya, seperti alif lam mim ya, yasin ya, nun, shad dan lain sebagainya, ini juga sebagai wujud ya tantangan Allah yang menantang orang-orang kafir Quraisy saat itu yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Tuhan ya, yang menganggap bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad ya. Kalau andikan mereka mempunyai keyakinan seperti itu ya, Allah menantang gitu, coba datangkan ya, semisalnya nggak harus banyak surat gitu, satu surat saja dan nggak harus sendirian, cari teman-teman ya, cari bikin grup ya, bikin komunitas, lalu bikin yang semisalnya Al-Quran ini. Nah, ini merupakan tantangan bagi orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah. Oke, kita lanjut. Ayat yang kedua, dzalika al-kitabu la raiba fi. Kalau di dalam Al-Quran kan di situ kan ada titik 3 ya, yang mengapit lafal fihi kan. Sebelum fihi kan ada titik 3, setelah fihi ada titik 3 juga. Itu namanya al-mu'anaqah. Kalau andikan kita belajar tajwid itu termasuk wakof ya, wakof. Mu'anaqah itu termasuk wakof yang mana kita disuruh memilih ya, disuruh memilih salah satu di antara dua itu. Tidak boleh memilih semuanya ya. Sebagai apa? Sebagai tempat berhenti. Jadi boleh kita memilih yang pertama, berarti dzalikal kitabu la raib, berhenti di situ. Kalau kita memilih yang pertama, berarti fihi hudal lil muttaqin, kita wasol ya. Fihi hudal lil muttaqin. Oke, jadi versi pertama seperti itu ya. Kita memilih wakofnya di tempat yang pertama ya. Versi yang kedua kita memilih yang ya mu'anaqah yang kedua, dalam artian la raiba fi, berhenti di situ. Dan ini sebagian besar ya, umumnya masyarakat kita itu memilih yang cara yang kedua ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, berhenti, lalu hudal lil muttaqin, itu namanya mu'anaqah. Kalau ada mu'anaqah berarti pilih salah satu sebagai tempat berhenti. Tidak boleh dipilih kedua-duanya. Maksudnya la roib, lalu fi, berhenti lagi. Itu nggak boleh. Atau tanpa kita pilih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tidak pilih sama sekali. Itu juga tidak betul kan. Jadi apa tadi?
apa namanya? Caranya adalah dengan memilih salah satu untuk tempat kita berhenti gitu. Oke, sekarang kita i'rab ya. Dzalika wa hiya makunatun min salasi kalimatin. Jadi lafal dzalika adalah terdiri dari 3 kata ya. Dzalika itu 3 kata. Yang pertama adalah dza ya. Dza itu adalah ismu isyaratin sebagai isim isyarah. Kata tunjuk. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Dia tetap dalam keadaan sukun ya di atas alif karena tidak boleh didzuhirkan. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Wal kitabu khobaruhu. Kalau andikan dza itu kita jadikan mubtada, maka lafal al kitabu sebagai apa? Khobarnya dia gitu. Au khobarun li mubtada'in mahdzufin, atau dza itu bisa juga kita jadikan sebagai khobar bagi mubtada yang mahdzuf ya, yang dibuang. Wa takdiru, takdirnya adalah huwa dzalikal kitabu ya. Jadi huwanya dibuang. Huwa mubtada, dzalikal kitabu sebagai khobarnya gitu. Itu versi yang kedua. Au khobarun idza a'rabna alif lam mim mubtadaan ya. Jadi boleh khobar ketika kita mengi'rab alif lam mim tadi sebagai apa? Sebagai mubtada. Tadi kan ada kan? Alif lam mim kan ada kita i'rab sebagai mubtada yang mana ya surat setelahnya sebagai khobar. Ya ini khobarnya gitu. Jadi versi khobar dari alif lam mim gitu. Oke, jadi ada 3 versi i'rab ya. Bisa sebagai mubtada, Alkitab sebagai khobarnya. Bisa menjadi khobar dari mubtada mahdzuf yaitu huwa ya. Huwa dzalikal kitabu. Atau sebagai khobar dari alif lam mim tadi. Oke, selanjutnya alamu ya, ini kata yang kedua ya. Dza dan lam ya. Dzalika gitu kan. Lamnya ya, alamu harfun dalun ala al-bu'di. Huruf yang menunjukkan makna jauh. Mabnun alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasroh. Dali. Al-kafu, adapun huruf kafnya adalah harfun ya. Dalun ala al-khitobi mabnun alal fathih. Dia menunjukkan makna khitab ya. Sebagai khitab. Jadi menunjukkan. Jadi menunjukkan itu berarti ada mukhatab di situ. Lawan bicara kita. Jadi enggak bisa kita menunjuk itu tanpa lawan bicara kan. Kalau andikan itu loh kan, atau ini loh. Kalau andikan nggak ada mukhatab lawan bicara berarti dianggap apa? Orang gendeng, orang gila gitu. Ngomong sendiri kan. Nah, jadi kan ada lawan bicaranya. Dzalika itu loh ya. Dzalika itu. Nah, tetapi kalau dzalika di sini ya artinya apa? Dzalikal kitabu, kitab ini nah, gitu. Ya meskipun dzalika menunjukkan apa? Lil bukti gitu. Lalu lafal al-kitabu laka fihi wujuhul i'rabi al-atiyati. Alkitab ini juga ada beberapa versi i'rab ya, ada 3 ya. Ada 3 i'rabnya. Yang pertama ya, bisa kita jadikan badalun ya. Alkitab itu sebagai badal minda. Ya, jadi badalnya da tadi kan mubtada. Jadi alkitab sebagai badalnya. Badal ini termasuk tabi, ya pengikut. Ngikutin. Kalau da tadi mubtada pasti rafa, maka alkitabu ikut rafa. Ya makanya dzalikal kitabu, nggak boleh dzalikal kitabah gitu kan, atau dzalikal kitabi. Karena ngikutin apa namanya da yang mana da itu rafa. Yang kedua adalah atfu bayanin. Ya, atof bayan. Marfu'un wa alamatu rafi atau matu sama juga ya. Adalah atof bayan itu sama-sama tapi ya pengikut sehingga ikut rafa. Yang versi ketiga alkitabu itu bisa sebagai khobaru zalika. Ya, bisa sebagai khobarnya zalika. Yang mana ada tadi sebagai mubtada khobarnya alkitabu. Yang mana kalau dia sebagai khobar maka marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Selanjutnya la di sini adalah nafiyatun lil jinsi ya.
Jadi li nafsil jinsi ya, menafikan jenis ya. Jadi la ahada fil baiti, tidak ada seorang pun di rumah. Itu namanya la li nafsil jinsi. Jadi tidak ada seorang pun gitu kan. La toliba fil fasli, tidak ada seorang siswa pun di kelas. Itu namanya la li nafsil jinsi atau la nafiyah lil jinsi. Harfun mabniun ala sukuni, dia huruf yang mabni sukun ya. Dia tetap dalam keadaan sukun. Roiba, nah, karena la li nafsil jinsi ini atau la nafiyah lil jinsi itu bisa berfungsi dia, ya. Fungsinya apa? Menasabkan isim, ya, isim yang jatuh setelahnya. Roiba, roiba, ya, ismula, isimnya la, ya, isimnya la nafiyah tadi ya, lil jinsi tadi. Mabniun alal fathih, dia mabni fathah fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Dia mabni, roiba ini mabni, tetapi dalam i'rab kan fi mahali nasbin kan, menempati i'rab nasab. Kayak tadi la ahada, la rajula, la toliba gitu. Nah, itu namanya la li nafsil jinsi. Lalu selanjutnya fihi, ya, fihi adalah fi-nya harfu jarin mabniun ala sukun, dia huruf jar mabni sukun. Wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala kasri, dia haknya adalah dhamir mutasil mabni kasrah ya. Fi mahali jarin menempati huruf jar, dijarkan bi fi ya, huruf jar fi. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya fihi muta'alliqun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa? Khobarullah. Nah, sebagai khobarnya la ya. Jadi khobarnya la berarti apa? Apa namanya? Khobar la itu berarti marfu ya. Jadi seperti ina ya. Ina itu kan menasukkan isim dan rafanya khobar apa? Dan khobarnya rafa gitu. Jadi ini sama seperti itu. Lalu wal jumlah tu min la wa ismiha wa khobariyah, adapun jumlah yang terdiri dari la dan isimnya yaitu roiba dan fihi yaitu khobarnya yang muta'alik ya, yang mahdzuf tadi ya sebagai khobarnya, itu ada versi i'rab ya. Di sini ada berapa? Ada dua. Oke, ada dua ya. Nah, jadi jumlah la roiba fi itu ada versi dua ya, ada dua versi. Yang pertama fi mahal nasbin ya, menempati i'rab nasab sebagai apa? Hal, sebagai keterangan keadaan. Dari mana? Dari dzat ya. Dari la raiba fi adalah hal dari lafal dzat. Jadi dzalikal kitabu ya, kitab ini yaitu Al-Qur'an ini ya dalam keadaan tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, berarti fi mahali nasbin. Atau apa namanya? Sahibul halnya itu dari lafal apa? Kitab. Boleh dza, boleh al-kitab. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i dza. Jadi sebagai khobarnya dza. Dza tadi mubtada, ya khobarnya bisa jumlah la raiba fi. Ya. Dzalikal kitabu, kalau berarti kitabnya kita jadikan apa? Kita jadikan badal kan? Buku ini atau kitab ini yaitu Al-Qur'an ini, nah, itu ya, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti fi mahali apa? In sebagai khobarnya Allah. Oke, kita baca ta'liknya ya, ada ta'lik. Jami'ul hurufi fil lughati al-arabiyyati la mahala laha minal i'rabi. Jadi seluruh huruf dalam bahasa Arab itu tidak menempati i'rab. Ya. Jadi seluruh huruf itu dalam bahasa Arab tidak menempati posisi i'rab. Lidzalika lam ya tatakarrara hadza ma'irabi ai harfin. Maka next-nya pembahasan berikutnya itu tidak disebutkan ya. Ya biar nggak ada tikror gitu, tidak berulang-ulang. Tetapi kita sudah dikasih pemahaman tadi bahwa semua huruf itu tidak menempati apa? I'rab. Iktifaan bi ilmil qari al-karim. Nah, jadi cukup. Jadi kita pertama di pembahasan pertama ini ya, kita sudah dikasih tadi, dikasih mindset bahwa setiap huruf itu tidak menempati i'rab.
tidak menempati posisi i'rab, makanya tadi muta'alliq saja gitu. Oke, selanjutnya hudan ya. Lafal hudan laka fiha wujuhul i'rabi al-atiyati. Hudan juga ada beberapa versi i'rab. Di sini ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 versi i'rabnya. Yang pertama, hudan di sini sebagai khobar. Ya, khobarun li mubtada'in mahzufin. Sebagai khobar bagi yang mahzuf, yang dibuang. Yang mana i'rabnya ini rafa kan? Khobar. Ya. Wa alamat rafihi, tanda dia rafa apa? Ad-dhammatu al-muqaddaratu lit ta'dzuri. Dhammah yang dimuqaddarkan karena ta'dzur. Ya, terakhirnya huruf alif kan di situ. Hudan ya. Terakhirnya itu seperti ya itu, tetapi bukan ya, itu adalah alif. Wa takdiru, takdirnya huwa hudan. Huwa, maksudnya huwa di sini adalah alkitab ya, dalikal kitab ya. Kitab ini, Quran ini adalah hudan. Nah, berarti hudan sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar dari mubtada huwa. Yang kedua adalah khobarun thanin ya. Sebagai khobar yang kedua lidha, bagi lafal dan. Min dzalika ala annal khobar al awal jumlah la raiba fi. Nah, jadi hudan juga bisa kita jadikan sebagai khobar kedua bagi lafal dzalika ya. Dzalika sebagai mubtada, khobar pertamanya adalah jumlah la raiba fi, khobar keduanya adalah hudan. Itu versi yang kedua. Versi i'rab yang ketiga adalah mubtadaun muakhornya, sebagai mubtada yang muakhor, mubtada yang diakhirkan dari khobarnya, yang mana i'rabnya madfu'un rafa wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu, dhammah yang dimuqaddarkan, lit ta'adzuri, karena ta'adzur itu tidak mungkin. Wa khobaruhu fihi, adapun khobarnya adalah fihi. Ini berarti apa? Idza tamma al-waqfu ya. Idza tamma al-waqfu fi tilawati ala la raib. Nah, ini kalau kita membacanya, tadi kita milih ya yang pertama. Dzalikal kitabu la raib, berhenti. Lalu fihi hudan. Kalau fihi hudan berarti apa? Fihi adalah ya apa namanya? Fi mahali rafin ya. Ada muta'alliq pada khobar muqaddam, dan mubtada muakhornya adalah hudan. Fihi ya, di dalamnya Al-Qur'an itu ya, di dalamnya kitab itu hudan, ada petunjuk. Ini berarti apa? Berarti sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan dari khobarnya, yang mana muta'alliq di fihi tadi. Tapi dengan syarat tadi, dengan syarat diwakafkan pada la raib gitu. Tsumma naqra fihi hudan. Kemudian kita baca fihi hudan. Versi yang keempat, i'rabnya hudan adalah halun ya. Hal pasti apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu li ta'dzur. Tanda dia nasab adalah memakai harokat fathah, tetapi fathahnya muqaddarah ya, li ta'dzur. Dengan alasan apa? Tidak mungkin ya, di atas alif di situ. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya, ya hal kan punya sahibul hal kan? Pemilik hal itu siapa gitu? Pemilik hal itu adalah dza ya, atau alkitab ya. Dza boleh alkitab. Au ad-dhamiru fi fihi, atau dhamir di dalam fihi, berarti hi-nya itu. Ya sama kan, artinya sama, merujuk pada Al-Qur'an gitu. Ya Quran itu ya dalam keadaan sebagai petunjuk. Nah, jadi bisa tadi ya, bisa sebagai hal yang mana sahibul halnya itu bisa ada, bisa alkitab, bisa apa? Dhamir fihi. Jadi semuanya sama, artinya sama gitu. Merujuk pada Al-Qur'an. Lalu kemudian lil muttaqina ya. Allamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Wal muttaqina, lafal muttaqina adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bilami dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al yahu, memakai huruf ya. Ya. Lil muttaqina, ada ya di situ.
Kenapa memakai tanda ya, bukan harokat, gitu, bukan kasroh. Ya, li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena mutakin adalah jamak mudzakar salim. Jadi ada dua keadaan ya, boleh mutakin, boleh mutakun ya. Kalau mutakun itu dalam keadaan apa? Kalau mutakin, kalau tidak nasab pasti jar. Kalau di sini posisinya sebagai apa? Sebagai isim yang dijarkan dengan huruf jar lam ya. Lil muttaqin. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Maksudnya li dan al muttaqina itu ada versi ya, ada versi dua dalam i'rab ya. Yang pertama adalah muta'alikun bil masdari hudan. Dia terkait pada lafal hudan ya, masdar hudan. Hudan itu kan bentuk masdar, isim masdar. Li'annal masdar ya'malu amal fi'li. Jadi masdar juga itu bisa berfungsi seperti fi'il ya, seperti fi'ilnya. Fi'il itu kan bisa berfungsi kan, bisa menasabkan maf'ul kan, bisa juga sebagai tempat tergantung jar majrur atau dzaraf. Jadi hudan yang mana dia sebagai isim masdar bisa juga tempat tergantung bagi apa? Ada jar majrur tadi lil mutakin. Lalu versi kedua adalah muta'alikun bi mahzufin. Lil mutakin ini tergantung atau terkait pada lafal yang mahzuf. Yang mahzuf itu sebagai apa? Sifatun li hudan, sebagai sifat bagi lafal hudan. Nah, jadi ada lafal hudan tadi, terus ada sifat yang mana mahzuf gitu. Fi halati i'rabiyya mubtada ma'khar. Tapi dengan syarat hudan itu tadi ya, posisinya posisi i'rabnya itu harus sebagai apa? Mubtada muakkar. Berarti fihi, berarti tadi la roib itu berhenti di ya sebagai khobar, hudan sebagai mubtada muakkar, baru lil mutaqina bisa sebagai apa? Sebagai sifat ya, sebagai sifatnya hudan. Dan di dalamnya ada petunjuk ya yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tadaburnya ya, tadaburnya dari ayat yang kedua ini bahwa surat Al-Baqarah ini tadi dibuka dengan huruf qat'ah agar tadi ada beberapa versi ya, beberapa versi penafsiran, ada yang Allah dimuradihi, artinya itu Allah yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai nama surat, ada yang mengatakan ini sebagai bentuk apa? Agar orang-orang yang mendengar itu perhatian, ya, atau sebagai bentuk apa? Tantangan Allah sebagai orang-orang kafir yang tidak percaya sama. Tujuannya ayat kedua adalah tadi ya, dibuka itu, lalu ayat kedua menunjukkan bahwa zalikal kitab ini, nah di sini kan dikasih al ya, al ta'rif ya. Berarti Alkitab di sini sudah menjadi apa? Lafal yang makrifat, ya, yang sudah spesifik artinya. Yang dimaksud ya tidak lain kecuali adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu. Al-Qur'an ini ya la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada yang orang-orang kafir tidak percaya, maka tadi ditantang Allah kan. Ya, Al-Quran ini nggak ada keraguan sedikit pun. Kalau kamu menemukan ada kontradiksi atau apapun ya, sesuatu yang janggal, ya, maka datanglah serupa dari surat ini. Dari apa namanya? Dari sebagian surat saja, satu surat saja. Ini maksud dari kitab la raib fi. Dan fungsi dari Alkitab ini, dari Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai hudan. Ya, sebagai petunjuk, pedoman bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini hanya petunjuk bagi orang bertakwa aja. Kalau orang kafir ya, orang yang tidak percaya ya, karena dia nggak percaya maka nggak menjadi petunjuk kan. Ini kan sebagai apa? Sebagai apa namanya? Sebagai pedoman ya bagi orang yang benar-benar percaya pada Allah, beriman pada dan mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Dan di sini Al-Quran ini jadi petunjuk pedoman bagi kehidupan kita selama apa di dunia.
Lalu kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang-orang mutakin itu ciri-cirinya seperti apa. Ya, siapa saja yang termasuk orang-orang yang mutakin, gitu, orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang ketiga, 4, dan kelima ini disebutkan ciri-cirinya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu ciri yang pertama. Orang yang beriman, ya, orang yang percaya, ya, pada apa? Al-ghaib, pada apa namanya? Ghaib. Ghaib itu sesuatu yang tidak bisa diraba oleh panca indera kita. Contohnya Allah. Berarti kan kita harus beriman sama Allah. Di antaranya al-ghaib apa? Malaikat. Ya, malaikat kan nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Kan? Terus apa? Surga, kan? Dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ghaib. Ya. Ada syaitan. Ya. Semuanya itu adalah hal-hal yang ghaib. Dan kita harus beriman, gitu. Ya, karena kita kalau tidak percaya pada itu, berarti iman kita belum sempurna. Ya, kalau kita belajar ya tentang rukun-rukun iman, yang pertama apa? Iman kepada Allah, kan? Allah goib enggak? Allah goib, nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Itu berarti goib. Malaikat juga sama, termasuk goib. Iman kepada malaikat. Terus apa? Kitab. Kalau kitab ini nggak goib, kelihatan. Rasul ini nggak goib. Bisa apa? Hari akhir ya. Hari kiamat. Hari kiamat itu juga dua iman. Lalu kemudian kodok udah. Jadi salah satu ya di antara rukun iman itu kan kita diperintahkan untuk beriman pada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. So, yang pokoknya yang pastinya adalah iman pada Allah. Itu ciri orang yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil. Ciri kedua adalah wa yuqimunas shalah. Ya. Setelah beriman tadi, ya, beriman pada ya al-ghaib, ya, orang yang apa namanya? Pada ghaib, ya, pada Allah, malaikat dan lain sebagainya, dia harus mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebagai apa? Sebagai wujud, ya, sebagai wujud ketundukan kepatuhan pada Allah. Ya. Karena Allah menyuruh apa? Menyuruh kita untuk mendirikan sholat. Kenapa di sini memakai yuqimuna? Ya. Kalau sholat itu semuanya memakai akoma yuqimu, ya, akoma yuqimu. Ini dalam artian apa? Kita mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan kesempurnaan. Dalam artian apa? Secara zahir dan batin. Ya. Zahirnya, sholat itu harus mengikuti, ya, mengikuti contoh-contoh, ya. Ada rukun, ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Apa yang diajarkan Rasulullah, kan? Bagaimana kita takbirnya, bagaimana setelah itu kita membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, ya. Dimulai wudhu dulu dan lain sebagainya. Itu ada tata caranya. Nah, itu secara zahir seperti itu, ya. Makanya kita melakukan sholat itu, ya, melaksanakan sholat itu dengan sempurna, ya, dengan mengikuti rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan beberapa ketentuan-ketentuan yang lainnya. Dan juga batinnya adalah apa? Kita sempurna dengan kekhusyuan, ya, kekhusyuan. Jadi khusyuk itu kan hubungannya dengan batin kita, kan, ya, berhubungan dengan batin kita. Itu ciri yang kedua, ya, wa yuqimu nasolata. Lalu ciri yang ketiga adalah wa mimma rozaqnahum yunfikuna. Yang ketiga adalah orang yang ketika dikasih rizki Allah, apa namanya, kelebihan rizki, maka dia rela atau mau menginfakkan sebagiannya. Wa mimma, tidak seluruhnya, karena di sini ada min, ya, min ma, ya, dari sebagian, ya, minnya adalah litab'id. Enggak semuanya kita dapat rezeki semuanya langsung diinfakkan semuanya, enggak. Tetapi Allah Maha tahu, kan, kalau kita disuruh semuanya pasti keberatan, ya. Maka sebagian saja, sebagian apa yang Allah bisikan pada kita. Oke, kita baca i'rabnya. Alladzina ismu mausulin. Alladzina adalah berupa isim mausul. Mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Alladzina itu fathah mabninya. Ada 5 versi i'rab, ya. Yang pertama, fi mahali jarin, ya, menempati i'rab jar sebagai apa? Sifatun li al-muttaqina. Nah, sifat bagi muttaqina tadi.
hudan lil muttaqina, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang beriman kepada hal yang gaib. Berarti di sini sebagai apa? Sebagai sifat. Karena yang mausufnya itu adalah majrur, maka dia adalah fi mahali jarin sama, ngikut, menempati i'rab jar. Versi yang kedua adalah fi mahali jarin juga, menempati i'rab jar juga, tetapi sebagai apa? Sebagai badalun min al muttaqin, sebagai badalun muttaqin. Ya, artinya apa? Yaitu kan gitu. Fihi hudan lil muttaqin, di dalam Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaib, kepada hal yang gaib. Ya. Berarti sebagai apa? Sebagai badal. Sama, fi mahali jarin juga, karena sifat badal sama-sama tapi pengikut. Versi yang ketiga adalah fi mahali raf'in, menempati i'rab rafa. Sebagai apa kalau kita jadikan rafa? Sebagai mubtadaun. Sebagai mubtadaun. Wa khobaruhu, adapun khobarnya, khobar dari alladzina adalah ulaika ala hudan fil ayati al-khamisati, pada ayat yang ke-5. Berarti dia mubtadanya, khobarnya meloncat ya, meloncat di ayat yang ke-5. Atau versi yang keempat, fi mahali raf'in, menempati rafa juga dia. Sebagai apa dia? Sebagai khobarun ya. Khobarun li mubtada'in mahdzufin. Jadi alladzina itu bisa juga sebagai khobar dari mubtada yang terbuang. Wa takdiru, takdirnya adalah hum alladzina. Nah, berarti titik tadi ya, ayat yang kedua tadi titik ya. Kitab ini, Al-Qur'an ini ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Lalu titik ya, di situ langsung dimulai apa? Hum alladzina. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang beriman. Berarti memahzufkan hum sebagai mubtada'nya alladzin. Versi yang kelima, fi mahali nasbin ya, bisa juga kita i'rab sebagai menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Li fi'lin mahdzufin, bagi fi'il yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? A'ni alladzina. Tapi kita sudah jelaskan ayat yang kedua, orang-orang yang petunjuk bagi orang yang bertakwa. A'ni yang saya maksud ya, a'ni yang saya maksud adalah gitu kan, a'ni alladzina, yaitu orang-orang yang beriman pada gaib. Berarti memahdzufkan fi'il a'ni. Ya, a'ni ini kan fi'il fa'il kan? Ya, fi'il fa'il. Fi'il fi'il mudhari yang mana fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban ya. Wujuban takdiru ana ya. Yang mana alladzina ism mausul sebagai apa? Sebagai objeknya atau maf'ul bihnya. Makanya dia fi mahali nasbin, menempati i'rab nasb. Jadi ada 5 versi tadi ya. Boleh fi mahali jar, boleh fi mahali rafin, boleh fi mahali nasbin. Boleh tiga-tiganya. Tapi fi mahali jarin ada 2, fi mahali rafin ada 2, dan fi mahali nasbin ada 1. Selanjutnya yu'minuna. Lafal yu'minuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni. Nunnya masih ada. Kenapa? Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena yu'minuna adalah termasuk dari fi'il-fi'il yang 5. Ya, tanda rafanya dia pasti nunnya masih ada, masih nempel. Kalau nunnya terbuang dan kalau enggak nasab pasti jazm gitu. Wawu jama'ati, wawu jamaknya di situ. Wawu jamak di situ kan. Itu menunjukkan bahwa fa'ilnya itu jamak ya. Mereka artinya yu'minuna, artinya mereka beriman. Berarti fa'ilnya, pelakunya adalah banyak. Lebih dari apa? 3. Domirun mutasilun. Wawu itu termasuk adalah domir mutasil. Ya. Domir kata ganti yang mutasil, yang nempel. Mabdun ala sukun, dia mabni sukun. Fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatun minal fi'li wal fa'ili. Adapun kalimat jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il yu'minuna dan fa'ilnya wawu jamak itu la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab.
Sebagai apa dia? Sebagai silatul apa? Mausuli. Nah, sebagai silah mausul karena jatuh setelah apa? Isim mausul. Istilah mausulnya apa? Istilah mausul al-ismi. Bil goibi. Al-ba'u harfu jarin ya. Ba'nya huruf jar. Mabnun alal kasri. Dia tetap dalam keadaan kasroh. Al-goibi adalah ismun majrurun bil ba'i. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ba'. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al-kasratu. Ke harokat kasroh bil goibi. Ya, karena isim mufrad. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan al goibi muta'alliqun bil fi'li yu'minuna, terkait pada fi'il yu'minuna, kepada yang goib ya. Berarti apa? Harus ada ta'alluqnya ya. Kepada yang goib ngapain? Ya, yu'minuna, mereka beriman. Jadi harus terkait pada lafal yang lain. Kalau tidak berarti tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti yang sempurna. Au muta'alliqun bi ma'tufin, atau dia terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Sebagai halun minal wawi fi yu'minuna. Sebagai keterangan keadaan bagi wawu yang ada di yu'minuna. Berarti mereka itu ya, dalam keadaan beriman bil ghaib ya, kepada apa? Pada sesuatu yang ghaib. Bisa juga muta'alliqnya pada hal ya. Lalu wayukimuna adalah al-wawu harfu atfin ya, wawunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wayukimuna, lafal yukimuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa' wa alamatu rafi'i, tanda dia rafa' adalah subutun nun, sama ya. Sama dengan yu'minuna. Li'ana minal af'ali al-khamsati, karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'ilnya ya, sama juga dengan yu'minuna. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ini yang berbeda ya. Jumlah ini yukimuna. Yukimuna itu minal fi'li wal fa'ili la mahalalah, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Mahtufatun ala jumlati yu'minuna. Diatofkan pada jumlah yu'minuna. Kalau yu'minuna tadi adalah tidak menempati i'rab karena sebagai silah mausul. Kalau yukimuna tidak menempati i'rab, dia sebagai maktufah ya, sebagai jumlah maktufah yang diatofkan pada yu'minuna. Halaman berikutnya, as-sholata. As-sholata adalah maqulun bihi, objeknya yukimuna. Mansubun, i'rabnya wajib nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Ya, kita lihat takliknya ya, di situ ada taklik. Maksudnya sholat itu apa? As-sholatu, lafal sholat itu asluha sholawatun ya. Jadi lafal sholat ya, as-sholatu ya, habis lam itu ada alifnya. Itu aslinya itu lafalnya sholawatun. Ada wawunya yang hidupnya. Waznuha as-sorfiyu, wazan sorofnya, maksudnya wazan sorof, maksudnya tasrifannya adalah fa'alatan atau fa'alatun, sebagai ini ya, sebagai apa? Sebagai masdar ya, fa'alatan. Atau fa'alatun. Wa wasnuha as-sarfiyu fa'alatun. Jadi sholawatun ngikutin mazan apa? Fa'alatun. Fataha rokatil wawu wan fataha maqoblaha faqulibat alifan. Jadi ketika huruf wawunya itu kan huruf ilat. Jadi kalau kita belajar sorof itu, wawu itu termasuk huruf ilat, huruf penyakit lah, huruf ilat. Sholawatun, huruf ilatnya berharokat ya. Berharokat apa? Berharokat fathah. Yang mana jatuh setelah huruf yang berharokat fathah juga. Maka harus diganti ya. Harus diganti dengan alif. Karena apa? Fathah itu kan identik dengan alif ya. Kalau wawu kan identiknya apa? Dhamma. Kalau ya identik dengan apa? Kasroh gitu. Makanya wawunya berharokat fathah itu berat ya. Dan apalagi setelahnya fathah, maka harus diganti dengan huruf yang sesuai.
maka diganti dengan huruf alif. Jadi sholatun. Nah, kenapa tidak alifnya tidak dikasih harokat? Karena alif itu nggak mungkin, gitu, nggak mungkin berharokat. Jadi menjadi sholatun, ya. Jadi sholawatun, ya, menjadi sholatun. Wadalilu ala anha, ya, munqalibatun an wawin, ya. Dalilnya, petunjuknya, ya, bahwa lafal sholat itu aslinya adalah sholawatun, memakai waw, yang mana wawunya diganti dengan alif itu. Petunjuknya apa? Ya, petunjuknya adalah ketika lafal sholat itu dijamakkan, maka jamaknya adalah sholawatun. Wawunya ada lagi, gitu. Wawunya muncul. Berarti menunjukkan bahwa mufradnya dari lafal sholat itu aslinya adalah sholawatun. Lalu secara makna, ya, ini di sini nggak ada, ya. Maknanya itu kan sholat itu kan bermakna doa, kan. Sholat itu kan artinya doa, ya, doa. Kenapa sholat itu, ya, apa namanya, sholat yang ada kita kerjakan setiap hari itu memakai lafal sholat, yang mana maknanya adalah doa. Karena sebagian besar yang ada dalam sholat itu adalah bentuk doa-doa, ya. Doa-doa permintaan kita kepada Allah. Tetapi secara makna, apa namanya, istilahnya, sholat itu kan af'alun, ya, atau akwalun, af'alun wa akwalun muftatahatun, ucapan atau perbuatan yang muftatahatun, yang dibuka, ya, bitakbiri, dengan takbiratul ihram, wa muftatamatun bisalami, dan ditutup dengan salam. Jadi sholat itu adalah bentuk, ya, perbuatan atau ucapan kita yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu namanya sholat. Dan yang mana sholat itu banyak sekali di dalamnya itu doa-doa, ya, permohonan kita kepada Allah SWT. Lalu selanjutnya, wa mimma al-waw harfu atfin, ya, wawunya huruf ataf, mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wa mimma itu kurang, ya, teman-teman. Di situ bukan mas saja, ya. Wa mimma maksudnya, ya. Ada mimnya lagi, ya. Wa mimma itu makunatun min kalimataini. Terdiri dari dua kata, min dan ma. Minnya adalah harfu jarin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Ala nuni alati kulibat mimma. Nun, mabninya mabni sukun, tapi sukunnya di atas nun yang dirubah menjadi mim. Kenapa? Karena dengan syarat, ya, idgham itu kan harus dirubah dengan huruf setelahnya yang sama. Karena huruf setelahnya adalah mim, maka dia nunnya kulibat dulu, ya, diganti dulu dengan mim, ya, huruf mim, lalu baru diidghamkan, gitu, baru dimasukkan ke mim setelahnya, menjadi apa? Menjadi mim, gitu. Wama, ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul, bimana alladzi, memakai mana alladzi, mabniun ala sukun, dia mabni sukun, fi mahali jarin, menempati rof jar, bimin, ya, yang mengejarkan adalah huruf jar min. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min dan ma, muta'alliqun bil fi'li yunfikuna, terkait pada lafal yunfikuna, al-ati, yang datang setelahnya, gitu. Kan wa mimma rozaqnahum yunfikuna, baru gitu, ya. Aslinya apa? Yunfikuna mimma rozaqnahum. Tetapi dia ditarik di depan. Wa takdiru, nah ini takdirnya. Wa yunfikuna mimma rozaqnahum. Wa rozaqnahum wa hiya makunatun min salasi kalimatin. Rozaqnahum adalah terdiri dari 3 kata, yaitu rozaq dan ma dan hum, ya. Rozaq adalah fi'il madin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Litisalihi, kenapa dia mabni sukun? Karena, ya, bertemu dengan apa? Domir, ya, min domairi rafi al mutaharika. Ya, ketika fi'il madhi bertemu dengan domir rafa mutaharika, maka diwajib mabni sukun, ya. Ya, rozaqna, rozaqta, rozaqtum, rozaqtu, kan gitu kan namanya domir rafa mutaharik. Maka dia mabninya apa? Ini adalah mabni sukun. Lalu nanya adalah domirun mutasilun. Domir mutasil mabni ala sukun, dia mabni sukun. Fi ma'irofin, dalam irof menempatkan rafa sebagai fa'ilun fa'ilnya.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah dari fi'il fa'il la mahalalah minal i'rab, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausul. Wa hum adalah dhamir muttasil mabni ala sukuni fi ma'ni nasbin maf'ul bihi, sebagai maf'ul. Yunfikuna fi'il mudhari'in marfu'un wa 'alamat rafi'i thubutun nuni, sebagai apa namanya? Menempati sebagai rafa ya. Fi'il mudhari' i'rabnya rafa, tandanya ada nunnya. Li annahu minal af'ali al-khamsati. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi ma'ali rafin fa'ilun, ya, sama dengan tadi ya yang di atas ya. Sama semuanya. Wa jumlatu mimma razaqnahum yunfikuna. Jumlah dari mimma razaqnahum yunfikuna la mahalalah min rabbi, tidak menempati rob sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati yu'minuna bil ghaibi, diatofkan pada jumlah yu'minuna bil ghaibi dan yuqimuna as-sholata. Ala anna atakdiro wa yunfikuna mimma razaqnahum kama sabaqat al-isyaratu. Jadi ini sebagai penutupan ya, sudah jam 7. Jadi ayat yang ketiga ya. Udah kita dulu ya. Jadi orang yang beriman ya, ciri-cirinya tapi di ayat ketiga ini ada 3 ya. Beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian hartanya. Sebagian hartanya yang Allah anugerahkan kepada. Ada 3. Dan selanjutnya ayat yang keempat itu ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ini ada yang keempat ya. Keempat, orang yang beriman pada kitab ya, kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu pada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Dan wabil akhirati hum yuqinun, dan percaya beriman pada hari apa? Akhir. Oke, teman-teman semuanya, karena sudah jam 7 lewat ya, kita cukupkan. Jadi kita sudah mempelajari Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai ayat 3, dan pelajaran itu adalah bahwa Al-Quran ya, Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah, yang mana itu hak dari Allah, yang dibawa malaikat Jibril kepada, dan di situ sebagai petunjuk ya bagi kita semua ya, orang yang bertakwa, yang mana yang orang bertakwa adalah ciri-cirinya kita sudah sebutkan 3 tadi: beriman pada yang gaib, sholat, dan juga menginfakkan sebagian hartanya. Jadi kalau mau beriman berarti kerjakan ini. Jadi orang yang bertakwa berarti kerjakan ya 3 ini dulu ya, 3 dulu ini. Saya pada gaib, sholat, dan sebagian harta kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kita cukup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi untuk melanjutkan kajian i'rab Quran dan tadabbur dari surah Al-Baqarah awal. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.